Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak yang kami hormati, berikut kami sampaikan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan Pesta Siaga Kuartiranting Kecamatan Cileunyi tahun 2023. Yang pertama yaitu persyaratan. Peserta Pesta Siaga berusia 7 sampai 10 tahun. Kemudian dia aktif di gugus depan, sehat jasmani dan rohani, dan dalam kegiatan memakai seragam pramuka lengkap sesuai dengan PP nomor 170 tahun 2012. Dan pendaftaran kita tidak dipungut biaya ya, alias gratis. Untuk selanjutnya petunjuk teknis dan pelaksanaan akan disampaikan oleh Pak Tim. Baik, bismillahirrahmanirrahim, izin menyampaikan untuk teknik pelaksanaan, terutama untuk kegiatan peserta Pesta Siaga dan juga Bazar Siaga. Yang pertama, mungkin saya ingin menyampaikan peserta itu terdiri dari 10 anggota Pramuka Siaga Putra per barung per basis. Jadi barung itu sama dengan regu ya, kalau di Penggalang itu seperti regu. Jadi satu barungnya terdiri dari 10 anggota Pramuka Siaga. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Erna, usianya 7 sampai 10 tahun ya. Lalu lalu 10 anggota Pramuka Siaga Putri. Jadi satu basis itu mengirimkan 2 barung, 10 putra dan 10 putri terbaik dari basis masing-masing ya. Namun nanti ketika pelaksanaannya 10 anggota tersebut akan terbagi menjadi 2 kategori pelaksanaan. 8 orang mengikuti Pesta Siaga dan 2 orang mengikuti Bazar Siaga. Dipastikan yang mengikuti Bazar Siaga tidak mengikuti Pesta Siaga, dan yang ikut Pesta Siaga tidak mengikuti Bazar, karena itu akan berbarengan ya. Untuk waktunya, rundown acaranya, pertama jam 7 sampai jam 8 itu ada check-in dan registrasi. Nah, untuk check-in dan registrasi bisa dilakukan oleh pembina, dan setelah registrasi barulah nanti untuk yang bazar akan diarahkan ke stand bazarnya. Dan untuk yang pesta akan diarahkan ke lapangan untuk melaksanakan pembukaan. Jadi langsung terpisah ya, langsung terpisah. 8 orang ke lapangan dan 2 orang ke bazar. Dan di sini ada yang unik, ada yang harus diikuti juga. Ketika menjelang upacara pembukaan, nanti kita ada momen foto bareng dengan maskot ya, dengan maskot Pesta Siaga tahun 2023 ini. Siapa? Ada satu robot yang mana nanti robotnya siapa namanya belum kasih nama ya. Dan nanti dikasih waktu sampai menjelang upacara pembukaan untuk siswa atau peserta bisa berfoto bareng dengan maskot tersebut. Ya, nanti di sana silakan memberikan freestyle terbaik ya, gitu, gaya-gaya terbaik. Itu dilombain nggak sih? Ya, nanti akan ada penghargaan untuk foto terbaik dengan bersama robot tersebut ya. Disiapkan ya, ayah bunda ya, anak-anak disiapkan untuk ayah bunda, anak-anak yang fotogenik ya. Bukan-bukannya fotogenik itu per orang ya, per orang. Nanti boleh sesi fotonya satu orang satu foto ya, dan satu orang satu foto tersebut nanti dikirimkan kepada panitia, dan nanti akan ada panitia yang menangani itu akan ditilai siapa yang terbaik ya, dan akan mendapatkan reward penghargaan untuk foto terbaiknya. Nah, lalu setelah upacara pembukaan, semua peserta mengikuti upacara pembukaan sekitar jam 8 sampai jam 9. Dan setelah jam 9 sampai jam 10.30 ada permainan besar terlebih dahulu. Sebelum kita masuk kepada materi yang akan diikuti di Dangau-Dangau, itu ada permainan besar dulu yang diikuti oleh seluruh peserta Pesta Siaga. Dan juga ada kunjungan kepada stand bazar. Nah, di sana anak-anak setelah bermain akan diberi kesempatan untuk beristirahat, makan atau minum snack yang disiapkan oleh adik-adik kita yang dari bazar. Nanti anak-anak jajan atau belanja kepada
rekan-rekan yang di bazar, dan disarankan untuk tidak membeli berbelanja di basis sendiri. Misal dari SD ini ke SD itu, nah gitu. Jadi tidak berbelanja kepada SD sendiri ya. Disilahkan untuk mencari makanan yang paling menarik, yang paling enak gitu ya, minumannya. Untuk itu yang bazar siapkan semenarik mungkin, dan juga ya dari kemasannya yang bagus-bagus ya, sehingga eye catching dan menarik perhatian semuanya ya. Nah nanti makanan semua ya. Iya. Tapi nanti ada peraturan untuk di bazar, nanti akan dibacakan oleh Erna di akhir ya. Ada aturan bazar harus menjual apa ya, nanti ada aturannya. Sekarang lanjut dulu. Nah setelah 10.30 ada sistem dangau. Dangau itu kalau bahasa yang lebih umumnya adalah pos atau ya, kedai atau pos. Nah, kalau di siaga itu namanya dangau ya. Bukan danau, Bukan juga bangau. Itu kecap. Tapi perpaduan keduanya. Ya, jadi bangau ada bangau dengan danau. Jadi bangau. Ya, jadi dah serius lagi, kembali lagi, maaf ya, biar kakak-kakak nggak tegang ini ya, maaf. Nah nanti kakak-kakak akan membagi tugas anak-anaknya. Di setiap dangaunya ada beberapa materi. Yang pertama untuk dangau 1 itu adalah keagamaan. Di sini keagamaan kita akan mengenal agama-agama yang ada di Indonesia, yaitu lebih tepatnya kepada tempat ibadah dan kitab sucinya ya. Nanti sistemnya 8 anak akan berbaris, 1 anak akan menempelkan 1 buah gambar tempat ibadah dan juga dengan nama-namanya. Tapi hanya 1 kesempatannya, dan itu pun di waktu hanya 3 menit 1 regu ya, 3 menit ya maksimal 3 menit 1 regu. Jadi secara bergilir 1 orang 1 menempel, kembali dirotasi pada orang urutan kedua yang udah menempel ke belakang, yang udah menempel ke belakang. Jadi 1 barung melakukan bersamaan itu. Lalu patriotisme dangau 2 itu sama, sistemnya berbaris 8 orang, namun ini ditulis ya, ada beberapa foto pahlawan yang harus diisi nama pahlawan dan asal daerah pahlawan tersebut ya. Makanya kakak-kakak siapkan kepada adik-adiknya, anggota-anggota pesta siaganya untuk menghafalkan nama-nama pahlawan dan asal daerahnya. Contohnya misalnya Cut Nadine dari Aceh. Ya, seperti itu. Ya, jadi harus ada nama daerahnya. Lalu dangau 3 ada ketangkasan dan permainan. Ini ada melempar bola ke keranjang, bola kecil, kakak-kakak bola kecil yang dari plastik dilempar ke keranjang. Kayak seperti mungkin tempat sampah ya, nanti di depan. Jadi 2 orang, 1 orang memegang keranjang, 1 orang melempar. Nah nanti 1 bolanya ada poin, berapa poin. Dan juga kalau ada poin yang sama ditentukan dari waktu tercepat yang mereka tempuh ya. Jadi ada kecepatan, penilaiannya adalah kecepatan dan mengumpulkan poin bolanya ada berapa gitu ya. Lalu ada balok, ada lari balok atau matras ya. Jadi nanti estafet matras oleh 2 orang dengan kecepatan juga di waktu. Lalu bowling, melempar bola, lalu ada sasaran. Ya tahulah ya bowling seperti apa. Itu sama, di poin jatuh berapa icon atau pion, nanti poinnya berapa. Jika ada poin yang sama diambil dari waktu tercepat. Lalu memindahkan bendera dari botol ke botol, itu bolak-balik ya, memindahkan 5 bendera misal dalam waktu tercepat. Siapa yang paling cepat itu yang akan mendapatkan reward. Terbayang ya? Pesta itu nggak lomba ya, tapi kita akan menyiapkan reward gitu ya, penghargaan kepada anak-anak yang telah berjuang ya, untuk menyemangati mereka ya. Lalu tapi ada rewardnya. Ya, ada kita berpesta ya. bersenang-senang. Lalu di dangau keempat ada hastakarya, ada puzzle, ada mozaik, ada menggambar tema pramuka siaga. Nah ini yang harus dijelaskan. Puzzle itu ada sebuah gambar yang harus diselesaikan oleh 2 orang. Kalau mozaik ada 1 gambar polos, nanti akan ditempel, itu medianya bebas ya. Mau biji untuk media. Untuk mozaik kita bebaskan medianya. Mau kertas, mau dari pasir warna, mau dari biji-bijian kayak biji apa, kacang hijau, kacang merah, biji salad boleh.
Boleh? Ya, kira bisa boleh. Ini kayaknya Iya, bisa dimakan. boleh. Atau dari kertas. Ya, itu berkreasi aja, adik-adik. Dan tentunya tadi gambarnya kita siapkan mengenai kegiatan pramuka. Dan yang keempat atau danau 4 ada keterampilan. Keterampilan ini ada 3 mata lomba, bukan lomba ya, 3 materi, yaitu puzzle, mozaik, menggambar tema pramuka siaga. Nah, untuk puzzle itu nanti 2 orang akan menyambung-nyambungkan menyusun gambar, kepingan gambar dalam 3 menit. Ya, kalau mozaik dan menggambar tema pramuka itu waktunya 15 sampai 30 menit. Dan untuk mozaik menggambar ini akan disatukan dengan danau 5, yaitu dengan seni budaya ya. Nah, untuk mozaik itu bahan medianya bebas ya. Kita Media cuman menyediakan kertas gambarnya disiapkan oleh kosongnya. masing-masing, bebas. Tempelan mozaiknya itu bisa berupa biji-bijian seperti kacang hijau, kedelai atau Dan lain-lain. biji-bijian lah pokoknya Maya karena lebih tahu lah biji-bijian asal jangan Biji salad apalagi. Terus bisa dari pasir warna boleh, dari daun-daun kering boleh, Kertas dari juga boleh. kertas juga boleh, Kain, perca, dan lain-lain, bebas. bebas, kita bebaskan sesuai dengan Imajinasi, kreativitas dan lain-lain. Pokoknya kreatif tanpa ada. Oke. Kakak-kakak, untuk menggambar itu kita akan menyiapkan kertas A3. Anak-anak akan menggambar oleh 4 orang secara bersamaan dengan media yang satu itu ya. 1 lembar kertas A3 digambar oleh anak-anak berempat secara bersamaan. Jadi bekerja sama. Kalau misalkan mau menggambar Gambar orang nih. saya hidungnya. saya kaki. Oh iya, saya Tapi kuda. harus dalam bersamaan Iya. toh. Mau kaki di dia, hidungnya kayak biji Iya. nggak seperti itu ya. Dalam satu Jadi media. langsung ya seperti itu. Dan yang terakhir ada seni budaya, danau terakhir. Nah ini kalau danau 1 sampai 4 itu sistem pos, akan berkeliling ya, anak-anak akan berkeliling dengan menyanyikan lagu-lagu yang dikendarai oleh drivernya. Ya. Ada berapa Jadi lagu dari tadi? kendaraan ada Ada 4. 4 ya, ada 4 lagu yang harus Udah digambarkan. di-share, Udah ya. di-share ya, lagu kereta api, naik delman, Sepeda ya. sepeda kring, terus ada becak ya yang jadinya. Kalau kemarin kita share ada 5 Ada 5. dengan pesawat, dengan pelaut kalau nggak salah. Oke. Tapi ternyata karena ada 4 pos dan 5 pos yang tergabung, 5 Ada danau, maaf, ada 4 danau yang diposkan, jadi hanya 4 lagu itu ya. Nah, yang dihafalkan ya. dihafalkan untuk anak lain karena nanti kita akan pilih barung tergiat yang paling heboh menyanyikan ketika sedang berotasi Iya, dari danau betul. 1 ke danau 2 ke danau 3 ke danau 4. Itu nanti akan dipandu oleh 1 driver. Nanti anak-anak akan menyanyikan lagu tersebut. Siapa yang paling meriah, yang itu mungkin akan ada reward lagi tambahan, yaitu kayak barung tergiat dan sebagainya. Jadi mau bayar dari danau 1 ke danau yang lain itu kita pakai kendaraan. Iya, pakai Tapi kendaraan. bisa dipilih sama Anak-anak. semua ya. Iya, betul. Oke. Dan untuk seni budaya itu jadinya kita berbasis ya, jadinya berbasis. Jadi satu basis menampilkan sebuah tarian atau pertunjukan kaulinan orang Sunda atau kaulinan orang Lembut ya. Contohnya kayak Contohnya misalkan oray-orayan gitu ya. Atau kalau nggak salah saya pernah sharekan lagu-lagu kaulinan yang udah mungkin terlupakan gitu ya. Pernah di-share coba deh, Tokecan, Ayang-ayanggung gitu ya. Ada juga ayam biji japati, tuter-tuter ya kayak gitu. Atau dikemas menjadi sebuah tarian pakai musik, misalnya silakan musiknya dari YouTube dan sebagainya. Nanti anak-anak mempertunjukkan bagaimana oray-orayan, gendeng-gendengan, kan gitu. Terus kita kembali ke masa lalu. iya, salimpetan dan lain-lain lah ya gitu. Itu silakan berkreasi. Dan yang kedua ada bazar jaga, dijelaskan lagi oleh Teh Herman. Oke. Terima kasih A. Tutun. Siap. Doa. Nah. Oh iya, baik. Benar kan? Baik. Ya ini bazar siaga. Mungkin ayah dan bunda udah tahu ya bazar itu seperti apa ya. Nah bazar ini diikuti oleh 2 ananda yang tadi nggak ikut ke kegiatan danau. Untuk peserta bazar adalah peserta yang tidak ikut serta ke dalam anggota pesta siaga.
Ya, betul. Dan akan bertugas untuk menjaga stand basis masing-masing. Dan disilakan untuk menjajakan dagangan yang sudah disiapkan oleh basis masing-masing. Jenis barang dagangannya, dagang narkoba boleh. Sabu-sabu boleh dah. Sarapan bubur boleh. Benar. Yang pertama makanan ya, kayak makanan itu jumlahnya atau kuantitasnya itu antara 20 sampai 50 piece. Dan itu bisa mix. Mau 10 bala-bala, 10 gemo, 10 pisang terserah. Yang penting satu meja itu ada 20 sampai 50 piece makanan ya. Dan standnya itu kita satuan terpisah. Stand putri ini, ya putra misal di kanan standnya, di kanan lapang. Yang putri di kiri lapang. Jadi usahakan menyiapkan dagangannya itu dipisahkan. Dan mohon dengan sangat untuk ayah bunda, ketika bazar dan kegiatan sudah berlangsung, kami memohon kesediaannya dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk tidak berada di arena bazar dan arena kegiatan pesta siaga. Ya. Kemudian jenis yang harus didagangkan lagi yaitu minuman, sama kuantitinya itu 20 sampai 50 piece. Mau itu minuman bandrek, bajibur, jus, boba, dingin, mau panas, ya, itu terserah ya. Terserah basis masing-masing. Kami persilahkan ayah dan bunda membantu dulu menyiapkan ya, atau Pak Cik, Bu Ciknya itu membantu menyiapkan aja sampai sebelum dimulai kunjungan bazar. Nah itu ketika sudah ready untuk dijajakan, mohon ayah bunda Pak Cik, Bu Cik kembali ke luar arena ya. Kemudian kalau misal ada nih yang akan didagangkan lagi, ada satu jenisnya lagi yaitu kerajinan karya siswa. Nah, boleh berupa apa ya? Bebas mau boneka dari apa? Dari percal, atau bunga-bunga, gantungan kunci, boleh. Bebas, silakan apa yang hasil karya anak-anak yang mungkin memiliki nilai jual. Ya. Nah, jangan lupa nilai jualnya itu hanya 1.000 sampai 5.000 ya. Range jualnya sampai 1.000 sampai 5.000. Ya, bandrol harganya 1.000 sampai 5.000 ya. Jadi kalau ada yang menjual harganya 5.500 atau 5.050, kita didiskualifikasi ya kayak, karena lebih dari 5.000 walaupun itu Rp50 ya. Terus sama kerajinan siswa atau hasil karya juga yang mempunyai nilai jual, itu kuantitinya cuma 20 sampai 50 gitu ya kayak. Dan untuk penilaian bazar nanti ada reward, yaitu untuk penjualan tercepat ya, dan juga laku terlaris atau penghasilan terbanyak ya. Apa? Terbersih. Ya, terbersih. Karena kalau jualan itu ya, yang namanya jualan itu kehigienisan makanan yang dijual, dan juga setelah beresnya atau sebelum atau lagi pelaksanaannya sampah jangan sampai ya. Itu. Saya percaya ya bunda, Pak Cik, Bu Cik bisa mengarahkan putra putrinya untuk menjaga kebersihan, baik makanannya ataupun arena bazarnya masing-masing itu akan dinilai. Ada rewardnya, ada penghargaannya untuk yang tadi penilaiannya ya, laris tercepat, mendapatkan penghasilan terbanyak, dan juga untuk kebersihannya ya. Nah, itu mengenai bazar. Kemudian untuk alat-alat yang harus dibawa oleh anak-anak, ayah bunda ya, Pak Cik, Bu Cik. Yang pertama itu peralatan pribadi, alat sholat, terus kemudian makanan pribadi, obat pribadi kalau misalnya mempunyai penyakit bawaannya, alat tulis, kemudian uang 2 sampai 5.000. Lebih juga nggak apa-apa, 2 sampai 5.000 itu untuk foto bersama icon kita ya, yang tadi disebutkan di depan ya. Itu satu orang satu foto 2.000 sampai 5.000 range-nya. Itu bebas ya, mau bayar 2.000. Tapi kalau buat jajan di bazar itu ya bebas aja sih. Ya, mau kalau anak-anak bakal 10.000 beli di stand ini, 2.000 stand ini. Boleh ya. Kita membebaskan anak-anak untuk berkunjung kepada stand teman-teman dari luar sekolahnya ya. Iya. Kemudian yang kedua itu perlengkapan barung. Nah, apa saja sih yang dibawa di sama barung-barung itu ya? Yang pertama bendera barung. Ingat ya ayah bunda, Pak Cik, Bu Cik,
Kalau bendera Barung itu kita itu dengan warna merah, putih, hitam, ungu, biru, coklat itu bebas. warna Dan bebas. pastikan Ya. anggota Barung mengetahui nama Barungnya, Iya. karena nanti di setiap lembar kerja itu ada nama Barung dan basis. Iya. Ya, ada nama Barung dan basis. Jangan sampai itu Barung apa dengan Oh, saya mah Barungnya serigala. nggak nyambung ya, itu bukan siaga, itu penggalang ya, itu Karena Barung nama-nama tanda warna. Barung itu nama warna ya Nama kalau warna. di siaga. Dan basis itu SD ya, Iya. karena nanti anak-anak harus tahu di lembar kerja itu menuliskan nama Barung dan basis, jangan sampai mereka tidak tahu ya. Oke. Lalu? Yang kedua itu alas duduk. Terus yang selanjutnya membawa krayon. Dan Ya. tidak disarankan untuk membawa alat warna lain. Nah, Mau karena itu untuk cat penilaian di air, mau itu menggambar pensil itu warna dari ya. Kita krayon. hanya dari krayon Ya. nilainya ya. Kalaupun ada yang mewarnai pakai cat air karena pengen lebih bagus, tapi maaf kita Ya. diskualifikasi sama itu ya. Kemudian papan dada, bawa 2 per Baru baru. untuk lembar kerja. Ya. Kemudian media mozaik yang Tadi disebutkan ya, bebas ya. Berikut dengan lainnya mungkin mempersiapkan Iya, masing-masing boleh, juga ya, boleh. karena nanti takutnya khawatirnya anak-anak menempelkannya dengan apa untuk mozaiknya ya. Baik, Oke. demikian mungkin petunjuk pelaksana Pesta Siaga Kuaran Cileunyi tahun 2023 ini ya. Kita berharap semua basis bisa berpartisipasi dan mengikut sertakan peserta didiknya kepada kegiatan ini tanpa terkecuali semuanya ya, baik negeri maupun swasta yang ada di Kecamatan Cileunyi ini dapat mengikuti di tanggal 13 Mei Ya, 13 2023 dan pendaftarannya paling lambat hari Kamis tanggal 11 Mei ya. ya. Mohon di list di grupnya ya, dan beritahu kepada kakak-kakak pembina yang lain yang mungkin tidak ada di dalam grup dan lain-lain ya. Dan ingat, Free. Pendaftaran gratis tidak ya. dipungut Karena ini banyak biaya sekali yang apapun. bertanya berapa Ya. pendaftarannya. Ya. Kita tidak cantumkan karena memang gratis. Tes Tes, ya. free, ya. Gratis, tes. Itu kalau itu ya, kalau di banner itu udah mah digedein, di garis bawah, garis miring, Berumah. pendaftaran Gratis. Ya, yo tunggu apa Oke, lagi? iya. Kapan lagi nih? Terakhir ada Daftar. Pesta Siaga itu 2014 ya kalau nggak salah. Iya. Ya, sekarang Udah 2020 udah lama lama banget, berarti ini perdana lagi kita Ya, merintis 9 tahun Pesta ya. Siaga. Mudah-mudahan diawali dengan tahun ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun ya. Ayo kita Ya. sukseskan ayah, bunda, paci, bunci. Yuk Yo. kita pesta siaga tahun ini. Ya. Demikian dari kami. Mohon maaf atas Terima segala kasih. kekurangannya dan kehilafannya. Ya, mungkin banyak bercanda dan lain-lain Ya. ya, supaya tidak tegang ya. Terima Kalaupun kasih atas ada perhatiannya. yang mau ditanyakan boleh japri kita Japri berdua kita ya. di grup ada dan sebagainya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.